Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersamaku Burhan di konten perjalanan hidupku menuju cita-cita besar membangun dan memimpin perusahaan di bidang industri kreatif. Setelah cukup lama menghilang karena sempat ada kebimbangan, rencana yang berubah-ubah dan berbagai pertimbangan baru, akhirnya aku kembali membawa banyak pelajaran dan evaluasi dan aku mulai sadar ternyata banyak loh orang-orang di sekelilingku yang peduli, bahkan bukan cuma sekedar mendukung tapi juga menegur, memberi arahan, bahkan membatasi saat aku mulai melenceng dari tujuan. Pokoknya aku sangat bersyukur karena bagian paling sulit dari perjalanan ini bukan menyusun rencana besar ke depannya, tidak hanya itu, tapi memimpin diri sendiri. Itu paling sulit. Contohnya sekarang, disiplin, menjaga arah, dan tetap menjadi diri sendiri. Itu menjadi sebuah tantangan yang besar juga. Kalau dipikir-pikir, dari awal aku belum pernah benar-benar menjelaskan gitu. Sebenarnya perusahaan yang ingin aku bangun tuh kayak gimana sih gitu kan. Apakah perusahaan itu harus yang seperti kita bayangkan gitu, seperti gedungnya tinggi, jas rapi, sistem rumit, dan rapat formal tiap minggu gitu. Enggak gitu kali ya. Setidaknya bukan itu yang aku bayangkan sekarang gitu. Ya mungkin suatu hari akan sampai ke sana mungkin gitu ya, tapi untuk saat ini aku lebih melihat perusahaan itu sebagai tim kerja kecil yang dibentuk untuk menjalankan usaha secara serius dan terarah juga, entah itu jualan produk, bikin jasa, atau membangun konten dengan harapan bisa berkembang dan menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan gitu. Jadi tidak seformal itu sebenarnya ya. Dan mulainya dari mana? Tentu dari channel YouTube ini. Channel ini akan jadi tempat aku tumbuh, membangun karakter, dan mulai membentuk branding. Dan apa itu branding? Branding memang bukan sekedar logo, warna, atau gaya visual seperti yang kalian ketahui, tapi bagaimana aku dikenal, nilai apa yang nantinya aku bawa, dan bagaimana orang melihat dan merasakan kehadiranku di dunia digital ini. Itu yang menjadi branding untukku ya, khususnya untuk bidang ini yang sedang aku usahakan. Seperti itu. Rencananya channel ini akan aku bangun dengan visi atau moto kali ya. Motonya adalah tumbuh bareng, belajar bareng, lalu cerita bareng. Tumbuh bareng karena aku gak mau tumbuh sendirian. Aku ingin yang menontonku juga bisa ikut berkembang. Belajar bareng juga karena aku pun bukan guru, aku pun masih belajar. Tapi belajar itu bisa lebih hidup kalau dilakukan bersama. Seperti itu. Lalu cerita bareng karena channel ini bukan sekedar konten, tapi ruang untuk berbagi rasa, pengalaman, dan cerita perjuangan. Jadi kedepannya itu mulai dari live-nya akan banyak ngobrol, jadi ruang interaksi yang lebih emosional. Harapannya memang aku bukan cuman streamer atau YouTuber atau content creator atau apalah, tapi bisa menjadi teman cerita kalian gitu, atau bahkan menjadi rumah singgah digital, tempat berkeluh kesah. Jadi mungkin kalian ada yang capek pulang kerja atau sekolahnya ada masalah, jadi kita ngobrol aja gitu dari sesama pejuang hidup. Bukan dari ahli atau apa, tapi sama-sama dari perspektif yang sedang berjuang gitu. Lalu kedepannya pun akan ada live streaming editing pekerjaanku, memberi nilai edukatif secara real time. Jadi teman-teman bisa belajar cara berpikir, konsep, terus teknik, terus software juga, workflow-nya kayak gimana, nanti ada di live streaming itu. Dan kedepannya
akan ada membership juga ya. Sebenarnya sekarang udah ada membership ya, cuman satu, tapi kedepannya akan ada tiga tingkatan. Level yang pertama itu ada live khusus member tentunya ya, yang memang lebih emosional, lebih eksklusif, dan ya bukaan gitu, yang memang tidak bisa diucapkan ketika live streaming secara general atau public. Dapat badge loyalitas juga, dapat emoji yang proper gitu, tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar tempel-tempel PNG gitu-gitu. Jadi aku pun ingin memberikan benefit yang lebih kepada kalian. Jadi untuk emoji aku pun komis ke temanku yang sama-sama di cafe. Jadi semoga memang bisa digunakan dengan baik dan lucu aja gitu. Lalu selain itu ada role khusus di Discord. Jadi untuk kalian yang mempunyai Discord, nanti ada role khusus di sana dan bisa berdiskusi lebih dekat dengan membership yang lainnya, terutama dengan diriku sendiri. Mungkin seperti itu untuk yang level pertama. Lalu untuk yang level kedua itu sementara ini kebayangnya di kisaran 50.000. Untuk benefitnya tentu ya, dari level 1 itu dapat semua. Benefit level 1 akan dapat itu juga. Lalu plusnya ini nantinya ada kelas mingguan. Jadi topik-topik seperti color grading yang memang aku pahami, lalu pemilihan musik mungkin ya, dan storytelling. Atau kalian bisa request juga kayak gimana sih cara bikin konsep video yang menyentuh emosi audiens gitu kan, misal. Diharapkan dan akhirnya bisa ditutup dengan Q&A seperti itu. Jadi memberikan ruang interaksi untuk membership ini. Lalu untuk yang ketiga itu harganya entah berapa gitu ya. Memperhitungkan kelayakannya dulu, karena aku pun tidak bisa asal mencantumkan harga mahal, meskipun memang banyak sultan-sultan di luar sana yang memberikan uang secara cuma-cuma, tapi rasanya aku tidak bisa seperti itu karena aku tidak yakin bisa mempertanggungjawabkannya gitu kan. Misalkan memang harganya tidak worth it dengan benefit yang didapatkan. Cuman untuk benefitnya tentu level 1-2 udah include. Ini untuk jangka panjangnya aku akan membuat ebook, insyaallah ya, apabila diberikan kesempatan dan kelancaran. Untuk khusus yang membership level 3 ini tentu dikasih juga ya. Lalu untuk yang di luar membership level 3 dijual, dan sepertinya akan dicantumkan nama kalian di halaman ucapan terima kasih. Mungkin sementara itu dulu benefitnya. Ide besar ini tentu bukan dari aku sendiri, karena seperti yang aku bilang dari awal, banyak di belakang orang-orang yang support, yang membantu mengarahkan, dorongan, dan ngasih masukan juga, terutama dari seorang konten kreator sepuh, tidak lain tidak bukan seperti yang kalian tebak juga, Lutfi Halimawan, AUPI, karena beliau satu-satunya kreator sepuh yang dekat. Nah, orang pengen dari sisi mana itu, yang mana jelasin ke penonton itu, kalau ngedit itu nggak cuma sekedar ngedit gitu. Sedangkan portofolio mana kan udah banyak itu, dari vlog Jepang dan lain-lain. Orang tuh pengen mana jelasin dari ngedit itu nggak cuma sekedar ngedit, tapi bagian atasnya doang. Intinya semua rahasia mana itu harus mana kasih tahu di membership. Itu harus mana ulik sendiri, Bur. Mana harus tahu diri mana lebih banyak menurut Aing. Tapi itu PR-nya, mana harus menggali diri mana sendiri dulu. Karena dari yang Aing lihat, mana tuh nggak pernah merasa diri mana spesial, Bur. Mana beda sama Aing. Kalau Aing punya narsistik kalau misalnya diri Aing tuh punya sesuatu yang orang lain gak punya. Mana punya hal itu, tapi mana tidak pernah merasakan hal itu menurut Aing. Karena yang dari yang lihat, cara mana yang edit itu udah beda banget Bur sama editor-editor lain. Cara mana mainin vlog, cara mana itu Aing nggak tahu detailnya gimana. Itu cuma mana yang tahu. Mana harus tahu diri mana lebih dalam. Jadi diri sendiri aja katanya, gak usah maksain harus di bidang gaming. Mana udah bagus di edutainment gitu, kembangin konsep, buka kelas di membership, katanya kasih manfaat ke orang lain, belajar lagi yang banyak gitu, biar bisa share ilmu lebih ke orang lain juga ya, kurang lebih seperti itulah. Dan ya setuju kenapa gak kepikiran gitu, dan bener juga ya, pokoknya gitulah ekspresi.
Karena memang sebelumnya sempat kepikiran untuk full berkonten di bidang gaming seperti kawan-kawan yang lain, tapi lama-lama terasa bertabrakan dengan visi hidup yang ingin bermanfaat untuk orang lain. Tapi bukan berarti bidang gaming itu sama sekali tidak ada manfaatnya ya. Mungkin memang ada di beberapa aspek ada manfaatnya. Tapi jujur sebagian besar tetap dominan ke arah entertainment, ke arah hiburan, sementara aku ingin lebih dari itu. Episode kali ini belum kelihatan progres besar lagi-lagi. Ya baru episode 3 kali ya. Tapi lagi-lagi aku percaya mengevaluasi arah, menyesuaikan langkah dengan realitas, dan membuka diri terhadap insight baru adalah bagian dari progres yang tidak terlihat tapi sangat penting. Alhamdulillah, semoga langkah-langkah kecil ini tetap dijaga semangatnya, dikuatkan, diluruskan, dan diberi jalan yang terbaik. Lalu terima kasih juga kawan-kawan yang telah menyimak. Sampai jumpa di episode Bu in Progress selanjutnya ya. Sehat-sehat kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.